Tiga. Udah gua record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Benyamin dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya kasus korupsi IKTP. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dan peran kami dalam diskusi kali ini. Perkenalkan, saya Safira Alivia Salsabila sebagai rakyat miskin dari FG1. Rakyat miskin. Saya Renaldi Haryo Yudo, FG2, perannya sebagai mahasiswa. Saya ada Fari Putri Utami dari FG2, perannya sebagai pemerintah. FG3, Pak. FG3 maksudnya. Saya Irfan Hafiz dari FG4, berperan sebagai penegak hukum. Saya Ronald Gren dari FG5, berperan sebagai keluarga koruptor. Saya Ahmad Fauzi dari DPR FG6. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Untuk mempersingkat waktu, diskusi akan kami mulai. Perkenalkan kembali, saya Safira Alivia Salsabila, mewakili rakyat miskin. Dalam perkembangannya, kasus korupsi di Indonesia semakin marak terjadi. Seperti yang kita ketahui bersama, kasus korupsi yang belum lama terjadi, yaitu kasus korupsi KTP elektronik yang merugikan negara. Sebagai rakyat Indonesia, kami sangat kecewa atas perilaku tersebut. Kami taat akan kewajiban-kewajiban kami sebagai warga negara seperti membayar pajak, tetapi hak kami sebagai warga negara tidak dipenuhi seutuhnya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar telah menjadi pedoman negara mengalami penurunan fungsi. Penyusutan nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara mencakup pedoman hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila menjadi sebuah landasan dalam berperilaku. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai Pancasila mulai memudar. Banyak sekali kasus yang tidak sesuai dengan dasar negara. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi yang marak terjadi. Kasus korupsi merupakan contoh dari lunturnya nilai Pancasila, yaitu sila kedua dan sila ketiga. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sesuai definisinya, kasus korupsi telah melanggar sila kedua, yaitu para koruptor tidak menjalankan adanya persamaan hak dan kewajiban. Para koruptor mengambil hak rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara. Hal tersebut sangat merugikan dan mengecewakan rakyat, khususnya rakyat miskin. Sebagai contoh, rakyat sudah berusaha payah untuk membayar pajak yang menjadi kewajibannya, tetapi hasil tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, pada pelanggaran sila ketiga Persatuan Indonesia, para koruptor tidak menjunjung tinggi nilai mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri atau kelompok. Hal yang terjadi dalam kasus korupsi adalah para koruptor hanya mementingkan dan memikirkan dirinya sendiri dan melupakan jutaan rakyat miskin. Koruptor tidak hanya merugikan rakyat miskin, tetapi juga negara secara keseluruhan. Korupsi menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi sehingga rakyat miskin sulit mendapatkan pelayanan publik. Pelayanan tersebut dapat berupa pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Kemudian, kasus korupsi juga menjadi wujud perilaku warga negara yang tidak cinta tanah airnya. Perilaku tidak cinta tanah air ini tercermin dalam perilakunya, yaitu rela menggunakan hak negara demi kepuasan duniawi semata. Oleh karena itu, jika korupsi terus terjadi, rakyat Indonesia akan kehilangan fasilitas-fasilitas yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Sekian dari rakyat miskin, silakan dilanjutkan. Nah, setelah tadi dari rakyat miskin, sekarang ada dari mahasiswa. Nah, korupsi itu kan sudah jelas ya, melanggar seperti UUD, Pancasila. Ini banyak sekali peraturan yang dilanggar dari korupsi ini. Ada dari pemerintah, Undang-Undang Nomor 24, Undang-Undang Nomor 3, TAP MPR, Undang-Undang Nomor 28, dan Undang-Undang Nomor 31. Dan masih banyak lagi. Nah, sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah.
perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Keberadaan undang-undang pemberantasan korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu, sosialisasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya mengenai delik korupsi yang diatur di dalamnya, perlu terus dilakukan secara stimulan dan konsisten. Pengetahuan masyarakat akan delik korupsi ini mutlak diperlukan, mengingat ketidaktahuan akan peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab hukum. Nah, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 96, dan Reformasi tahun 98. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini, telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan, menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetisi dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan pendapat. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi sebagai agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, dan mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Nah, selanjutnya itu, apa sih yang diperlukan untuk mengurangi angka korupsi ini? Nah, pemberantasan korupsi itu membutuhkan dua hal, yaitu sistem hukum yang baik dan manusia yang baik yang ditempatkan pada posisi yang tepat. Nah, peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan berkontribusi secara aktif dalam upaya pemenuhan kedua hal di atas tersebut, seperti mengawasi pembentukan dan penyusunan sistem hukum yang baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menganalisis secara cermat apakah sistem hukum tersebut berpihak kepada rakyat dan apakah dapat dijalankan dengan baik atau tidak. Apabila ada yang kurang tepat dan melanggar semangat anti korupsi, dapat menyuarakan dengan berbagai cara yang bermoral dan juga menyumbangkan ide untuk para penyusun sistem tersebut. Nah, peran mahasiswa untuk hal yang kedua di atas dapat dilakukan dengan membentuk semangat anti korupsi dalam dirinya, yaitu bermoral dan beretika baik. Hal ini juga dilakukan bersamaan dengan semangat belajar sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, agar mempunyai kemampuan yang mumpuni ketika di dunia kerja. Nah, sekian peran dari mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh FG3. Selanjutnya dari FG3 yaitu peran pemerintah terhadap kasus IKTP ini. Jadi seperti yang telah diketahui juga, IKTP ini kan merupakan suatu kasus korupsi. Jadi tentu akan membawa kerugian untuk negara kan. Jadi dari hasil pencarian yang saya lakukan juga, IKTP ini memakan kerugian negara sebesar 2,3 triliun. Nah, ini kan tentu akan meningkatkan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Dan tentu ini karena dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat malah diambil oleh pejabat kan. Nah, tentu ini merugikan pemerintah dari pandangan pemerintah itu sendiri. Nah, untuk hal-hal yang telah dilakukan pemerintah atau peranan pemerintah terhadap kasus ini sendiri, itu diantaranya pemerintah sebagai pendukung utama
dalam upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Jadi di sini itu pemerintah perannya itu hanya sebagai pendukung, bukannya yang memberantas. Seperti disampaikan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu Wiranto, pemerintah akan terus mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemerintah di sini menetapkan undang-undang yang telah disusun sedemikian rupa juga. Undang-undang KPK-nya itu diantara lainnya yang utama ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan banyak lainnya. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi juga sebelumnya, saat ini tuh pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi yang ada di revisi UU KPK. Kan sebelumnya revisi Undang-Undang KPK ramai diperdebatkan kan. Namun sebenarnya pemerintah itu sangat mendukung revisi UU KPK ini dari segi baiknya. Jadi substansi yang didukung oleh Presiden dalam revisi Undang-Undang KPK ini antara lain itu tentang pembentukan Dewan Pengawas, kewenangan menghentikan penyidikan atau menerbitkan SP3, pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Sedangkan sementara itu sejumlah poin yang ditolak oleh Presiden itu antara lain yaitu penyadapan harus izin pihak eksternal. Jadi untuk KPK itu cukup izin Dewan Pengawas saja, penyelidik dan penyidik hanya dari unsur polisi dan jaksa saja, penuntutan koordinasi dengan Kejaksaan Agung sama pengelolaan LHKPN di luar KPK. Jadi tentu ini bentuk dukungan pemerintah terhadap KPK, karena kan kalau misalnya KPK harus memakai izin dari pihak eksternal, tentu itu akan kayak menghambat kerjanya KPK, juga memungkinkan terjadinya kasus-kasus lain juga seperti kayak penyadapan KPK-nya sendiri. Jadi peran utamanya pemerintah itu hanya sebagai pendukung substansi-substansi tertentu yang memberantas KPK-nya. Sekian dari FG3. Ya, selanjutnya saya dari FG4 akan memberikan pendapat tentang peran saya sebagai penegak hukum dalam kasus korupsi. Seperti kita ketahui bahwa maraknya kasus korupsi yang beredar di Indonesia ini sudah mencapai di atas batas wajar, karena korupsi juga sudah terjadi praktiknya di badan-badan dan institusi pemerintah seperti DPR dan kepolisian. Sebagai penegak hukum, kita tidak bisa menjatuhkan hukuman secara cuma-cuma ataupun tanpa adanya dasar hukum. Dengan berdasarkan Pancasila saja, korupsi sudah menyalahi sila-sila dalam Pancasila seperti sila pertama dan sila kedua, di mana tidak ada agama yang membenarkan umatnya untuk melakukan praktik mencuri ataupun korupsi. Serta dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, korupsi dikatakan melanggar karena menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Korupsi sendiri tercantum di UUD 1945, pasal 7A dan 7B, dengan hukuman penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta dengan denda sebesar paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Penegak hukum dalam kasus korupsi tercantum di dalam undang-undang seperti Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang OJK, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang KPK, di mana penegak hukum pada kasus tindak pidana korupsi adalah kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Tindak pidana korupsi sendiri memiliki pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, yaitu yang biasa kita kenal dengan pengadilan tipikor atau tindak pidana korupsi, yang berlokasi di lantai 1 dan 2 Gedung Upindo, Kuningan, Jakarta Selatan. Kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang,
dan tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Sebagai penegak hukum, kita harus melakukan proses-proses pengadilan dalam menjatuhkan hukuman kepada tersangka korupsi atau koruptor. Proses-proses pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP adalah yang pertama, penyelidikan, terdapat pada pasal 1 ayat 5. Yang kedua, penyidikan, terdapat pada pasal 1 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, penuntutan, terdapat pada pasal 1 ayat 7. Yang keempat, peradilan atau proses mengadili, terdapat pada pasal 1 ayat 9. Di mana di tahap peradilan itu sendiri terdapat beberapa proses seperti peradilan tingkat pertama pada pengadilan negeri, lalu jika dilakukan banding, ada peradilan banding pada pengadilan tinggi, lalu jika dilajukan kasasi, maka terdapat peradilan kasasi pada Mahkamah Agung. Sebagai penegak hukum yang baik, kita tidak boleh langsung menjatuhkan hukuman maksimal, karena sebuah tindakan hukum sendiri mempunyai dasarnya dan juga harus dipertimbangkan matang-matang. Sekian dari saya sebagai penegak hukum. Selanjutnya saya dari pihak keluarga. Sebelumnya kami dari pihak keluarga ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas tindakan yang telah dilakukan oleh saudara kami. Kami minta maaf baik kepada masyarakat, pemerintah, penegak hukum, maupun pihak-pihak yang telah dirugikan atas tindakan dari saudara kami. Namun sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dalam suatu pidana hukum, terdakwa yang terkena hukuman dapat diberikan keringanan, bahkan penghapusan hukum pidana pada saat sebelum hukum pidana diberikan ataupun pada saat akan diberikan. Dalam hal ini, keringanan hukuman diberikan oleh Presiden sebagai kepala negara dengan persetujuan Pengadilan Tinggi atau MA. Peringanan yang pertama adalah gerasi. Gerasi sendiri adalah peringanan, perubahan, pengurangan jumlah pidana, atau bahkan penghapusan pelaksanaan pidana yang diberikan oleh Presiden yang dapat diajukan oleh pihak terdakwa seperti pihak keluarga sesuai dengan pasal 8 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Sedangkan amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada kepala negara kepada pelaku pidana yang berakibat pada terhapusnya semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti. Amnesti sendiri bersifat pemberian tanpa ada permohonan dari pihak terdakwa, di mana amnesti itu diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, besar juga harapan kami agar saudara kami dapat diberikan remisi. Remisi sendiri itu adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Remisi sendiri berdiri atas dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, lalu ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, lalu ada Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, Keputusan Presiden RI Nomor 120 Tahun 1955, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI, Keputusan Menteri dan Kehakiman RI Nomor M01 HN 0201 Tahun 2005, di mana remisi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu remisi umum dan juga remisi khusus. Remisi umum adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan remisi khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan setiap hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan Waisak kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, kami dari pihak keluarga juga memohon sebesar-besarnya agar privasi dari keluarga koruptor
agar dapat dijaga, baik itu dari pihak pemerintah maupun dari media. Karena terdapat fenomena yang terjadi pada jurnal seorang Kabupaten Selong, di mana terdapat seorang anggota keluarga yang melakukan tindak pidana korupsi yang bisa mengakibatkan stres kepada keluarga lainnya. Misalnya terdapat rumah dari keluarga tersebut yang dijual untuk menghindari rasa malu dan kunjungan dari tetangga. Dan juga anak pelaku yang masuk rumah sakit karena tidak kuat menahan rasa malu dan sering diolok-olok oleh temannya, serta keluarga tersebut tidak berani keluar rumah, sehingga keluarga tersebut akan memiliki dampak-dampak negatif yang akan dihadapinya. Di mana ada dua macam stres yang dapat dihadapi oleh keluarga, yaitu adalah stres yang non-ego involved, yaitu stres yang mengancam kebutuhan dasar atau dengan kata lain disebut dengan stres yang relatif ringan, dan juga stres yang ego involved, yaitu stres yang mengancam kebutuhan dasar serta integritas dari kepribadian seseorang. Sekian dari pihak keluarga. Sekali lagi kami ingin meminta maaf atas kelakuan dari saudara kami, dan kami juga sebesar-besarnya ingin meminta agar privasi dari keluarga dapat dijaga dengan baik. Oke. Coba bentar, ada suaranya tidak? Ada. Ada. Sekarang bagian dari peran DPR, apa sih yang bisa diharapkan dari DPR dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi? Di zaman reformasi yang dimulai 1998, DPR semakin kuat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini terlihat dalam menguatnya beberapa kewenangan DPR, yaitu legislasi, anggaran, pengawasan terhadap pemerintah, serta melakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi sejumlah pejabat publik seperti Gubernur Bank Indonesia. Banyak harapan digantungkan kepada DPR atau kami ini yang kuat, termasuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berhasil tidaknya memenuhi harapan tersebut tergantung cara pandang DPR terhadap kewenangan yang semakin kuat ini. Kalau kewenangan dianggap sebagai amanat rakyat, hasilnya menjadi positif. Tetapi kalau kewenangan itu dianggap hanya sebagai kekuasaan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kepentingan para anggota DPR, maka tidak banyak manfaat yang dirasakan oleh rakyat. Bahkan mungkin menimbulkan mudarat. Dengan peranan di bidang legislasi, DPR diharapkan dapat melahirkan undang-undang yang selalu memihak kepentingan umum dan rakyat yang diwakilinya. DPR diharapkan menghasilkan UU yang melahirkan sistem yang baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Terkait hal ini, sudah ada yang dilakukan DPR seperti Undang-Undang Nomor 13 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang usul inisiatifnya berasal dari DPR, tetapi RUU inisiatif DPR ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan UU atas inisiatif pemerintah yang tampaknya lebih siap dibandingkan DPR. Karena itu, dalam pembahasan RUU yang diajukan pemerintah, anggota DPR diharapkan tetap mengutamakan kepentingan umum dan tidak mengambil keuntungan pribadi. Seperti yang pernah terdengar dalam beberapa kasus, seharusnya anggota DPR mengalahkan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan lebih besar, yaitu kepentingan umum dan rakyat yang diwakilinya. Kewenangan DPR di bidang anggaran yang lebih kuat dibanding pemerintah dapat digunakan mengarahkan penggunaan anggaran untuk kepentingan umum seperti pencegahan dan pemberantasan korupsi. DPR dapat memberi alokasi anggaran yang lebih besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. DPR dapat memberikan anggaran untuk lembaga penegak hukum yang benar-benar berprestasi dalam pemberantasan korupsi. Sebaliknya, DPR bisa tidak menambah atau justru mengurangi anggaran bagi lembaga penegak hukum yang kurang berprestasi dalam memberantas korupsi. Kalau terlihat ada lembaga penegak hukum atau aparatur pemerintah masih melakukan korupsi, padahal anggarannya sudah cukup untuk membayar remunerasi dan biaya operasional. DPR harus bertindak dengan mengurangi anggaran. Sudah tentu rakyat tidak ingin mendengar lagi ada anggota DPR yang menyalahgunakan kewenangan ini untuk menjadi calo anggaran, seperti pernah terjadi beberapa waktu lalu. Kewenangan di bidang pengawasan dapat digunakan DPR untuk mengarahkan dan mengontrol jalannya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Fungsi ini dapat dilakukan dalam berbagai cara, diantaranya dalam bentuk rapat dengan pendapat atau RDP antara lembaga-lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah lainnya dengan komisi di DPR
khususnya Komisi 3 yang membidangi hukum dalam RDP ini. Anggota DPR dapat bertanya, menyarankan, mengkritik, dan mengawasi jalannya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jangan sampai terjadi forum RDP ini digunakan oleh anggota DPR untuk menyuarakan kepentingan orang pihak tertentu, tetapi mengabaikan tugas pokoknya dalam melakukan pengawasan untuk kepentingan umum. Kewenangan DPR untuk menyelenggarakan uji kepat juga sangat penting, memilih pejabat yang kompeten, memiliki integritas, dan diterima luas oleh masyarakat. DPR menegaskan bahwa tindak pidana korupsi sudah masuk kategori kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Oleh karena itu, penanganannya pun membutuhkan tata cara dan mekanisme yang luar biasa pula. Cara luar biasa penanganan dan pemberantasan korupsi kemudian diwujudkan dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sekian dari peran DPR. Kembali ke Safira. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagai penutup, saya akan memberikan sedikit kesimpulan terkait diskusi kali ini, bahwa kasus korupsi adalah hal yang sudah tidak dapat ditolerir lagi. Kasus korupsi sudah merugikan rakyat maupun negara. Korupsi menyebabkan krisis ekonomi negara. Pihak-pihak terkait seperti penegak hukum, DPR, pemerintah telah menunjukkan sikap yang tegas. Namun, kasus ini tetap menjadi PR kita bersama. Kami berharap negara Indonesia dapat berubah ke arah yang lebih baik. Ya, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.